Terima kasih. Selamat datang kembali di tutorial aplikasi kinerja, pengenalan aplikasi kinerja BKN. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan apa yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita sudah bahas dua modul, yaitu edit profil dan perencanaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul penilaian, dimana modul penilaian ini diterapkan ketika pegawai tersebut memiliki bawahan yang harus dia nilai. Jadi ini salah satu modul yang penting dari beberapa modul yang ada di aplikasi kinerja BKN. Oke, langsung saja. Di sini saya akan login sebagai atasan saya. Ini hanya akun demo saja, jadi hanya menyesuaikan dengan keadaan. Oke, jadi seperti biasa tampilannya, hanya saja berbeda dengan perencanaan. Kalau perencanaan itu kita membuat perencanaan dari yang sifatnya tahunan dulu, dari SKP tahunan, terus kita turunkan ke bulanan sampai akhirnya kita rinci kegiatan kita per hari, apa saja kegiatan kita per hari yang relate dengan kegiatan bulanan maupun tahunan. Jadi dari tahunan, bulanan, harian, itu yang perencanaan. Nah, sedangkan yang penilaian yang akan kita bahas ini, itu yang kita nilai pertama kali adalah harian kinerjanya, laporan harian kinerjanya. Jadi dari laporan harian kinerja lanjut ke penilaian bulanan, ya nanti penilaian itu akan berpengaruh di nilai tahunan. Oke, jadi pertama kali yang akan kita nilai itu laporan harian kinerja. Oke, kita coba klik harian kerja pegawai. Berikut beberapa informasi untuk apa kinerja. Di sini laporan harian kerja bawahan, kita pilih. Nah, di sini akan muncul seluruh laporan kinerja harian bawahan. Jadi kegiatan semuanya semua muncul di sini. Kalau bawahan kita lebih dari satu akan muncul semua, jadi kita filter dulu. Di sini tulis namanya, bulannya berapa yang mau kita nilai, tahunnya berapa, terus kita cari di sini. Nanti akan ke filter secara otomatis. Oke, cuma karena ini bawahnya memang satu, jadi langsung muncul satu. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ini jumlah kegiatan, ini penting ya. Ini. Jadi untuk pertama kali kita nilai ini ini jumlah kegiatan ini. Untuk mendapatkan nilai baik itu minimal 20 kegiatan, itu range-nya 76 sampai 90 nilai baik. Jadi pastikan kegiatannya itu minimal 20 kegiatan tiap bulannya. Kalau ada bapak ibu misalnya punya kegiatan yang sama yang dilakukan berulang-ulang, oke, jangan hanya diinput sekali dan diperbanyak di jumlah kuantitasnya. Oke, misalnya ini duplikasi database ini kan berapa kali nih, contoh saja. Nah, itu harus diinput satu-satu, walaupun kegiatannya sama, walaupun redaksinya sama, itu harus
diinput satu-satu, jangan hanya diinput sekali terus ini hanya diperbanyak di outputnya di sini. Oke, jadi harus diinput satu-satu. Oke, karena itu perhitungannya di aplikasi itu memang begitu. Jadi kalau punya kegiatan 10 berarti diinput 10 kali walaupun kegiatannya itu sama semua. Oke, karena itu berpengaruh di penilaian. Oke, itu yang pertama ya. Kegiatan, selain kegiatan itu terus ini untuk melakukan penilaian ada di kolom verifikasi yang di sebelah paling kanan kolom ini. Di sini kita bisa nilai satu persatu. Kita menilai sangat baik, cukup, kurang, baik, buruk, satu persatu per kegiatan. Atau kalau mau lebih cepat, ada cara cepat di sini. Kita bisa nilai baik semua, kita centang oh baik, maka semua di sini jadi baik. Kita kasih nilai cukup, maka semua jadi cukup. Oke, perhatikan baik-baik ketika ingin melakukan penilaian. Jadi pastikan di sini masih belum semua ya, jadi harus diperhatikan lagi ini. Nah, ini masih ada cukup satu, harus diperhatikan baik-baik. Centang lagi kalau masih belum fix semua, kita centang lagi ya. Tunggu beberapa saat, biasanya memang lama karena koneksi juga. Oke, ini semua baik semua. Kalau sudah dipastikan, sudah yakin dengan penilaian kita, maka untuk laporan harian kinerja ini sudah selesai yang harian ya. Selanjutnya kita lanjut ke bulanan di menu SKP. Kalau tadi laporan harian di sini, pilih yang menu kedua, submenu 2, laporan kinerja SKP bawahan. Kalau yang SKP bulanan di sini menu SKP, pilih yang paling bawah, SKP bulanan bawahan. Oke, di sini sama kayak tadi akan muncul semua bawahan kita. Di sini cuma muncul satu karena memang hanya satu untuk bulan ini dan tahun ini, hanya satu, yang lain belum mengajukan karena memang ini cuma demo saja. Jadi yang kita nilai ada pegawai ini namanya kita nilai. Untuk melakukan penilaian ada di paling kanan lagi. Di paling kanan ada kolom nilai kualitas bawahan, ada button di sini, kita klik di sini. Di sini akan muncul kolom atau tabel realisasi SKP bulan Januari 2020 atas nama ini Yudi Pratama Tanjung. Oke, pastikan tahun bulannya sesuai, namanya sesuai, baru kita nilai. Di sini yang harus diperhatikan lagi, ini dia. Jadi ini target, ini realisasi. Yang akan kita nilai adalah nilai kualitasnya ini. Ini akan kita nilai. Cara menilainya ada di input kualitas di sini. Jadi dari sini akan muncul nilai ini. Oke, jadi kita nilai satu persatu. Ini kita nilai. Oke, sesuai dengan jumlah kegiatannya. Oke, itu yang harus diperhatikan ya. Nah, sekarang kita mulai menilai. Di sini input kualitas. Nah, sesuai yang saya bilang tadi ya, ini minimal 20 kegiatan akan muncul di sini. Ini total kegiatan yang Bapak Ibu lakukan selama 1 bulan itu. Nah, ini range-nya 76 sampai 90. Ini sangat penting diperhatikan. Jadi kalau ini kurang dari 20 ini, itu otomatis juga akan berpengaruh di range nilai. Jadi hal pertama kali harus diperhatikan, kalau misalnya range-nya kurang
dari 75 ini kurang dari 76, itu salah satu yang harus dicek adalah jumlah kegiatannya. Pastikan jumlah kegiatannya itu dalam 1 bulan minimal 20 kegiatan untuk mendapat nilai baik. Itu hal yang harus diingat oleh Bapak Ibu. Oke, di sini kalau kita coba memberikan nilai, di sini memang sudah ada nilainya ya, karena memang saya sudah coba-coba dulu sebelumnya. Makanya di sini sudah ada nilai. Kalau defaultnya itu memang 0 ada nilai. Kalau ini memang saya sudah pernah input sebelumnya, makanya sudah ada nilai. Nah, di sini kita harus perhatikan range-nya. Kita tidak boleh memberikan nilai di luar range, entah di bawah range atau di atas range. Jadi harus berada di range. Di sini range-nya 76 sampai 90. Berarti nilai yang terendah yang bisa kita berikan adalah 76. Sedangkan nilai tertinggi atau batas atasnya itu 90 yang bisa kita nilai. Jadi kita kasih 91 di sini nggak bisa seharusnya. Nah, ini nggak bisa ya, karena rentang nilainya cuma 76 sampai 90. Ketika kita kasih 91, sistem akan tolak secara otomatis. Oke, jadi ini sudah dilengkapi dengan sistem rekomendasi nilai. Jadi kita tidak bisa memberikan nilai seenaknya. Oke, ini kalau kita sudah memberikan nilai sesuai range, di sini 90, batas atas yang saya kasih otomatis bisa ya. Oke, itu sudah bisa. Di sini juga kita lanjut menilai sampai yang paling akhir. Ini kita coba ubah di sini 87 misalnya. Kita simpan. Kualitas diubah, di sini berubah 87 dan seterusnya. Oke. Dan terakhir di sini jangan lupa kita melakukan approve. Ini biar terdata benar-benar SKP bulanan bawahan kita di approve. Jadi kalau di approve nanti kita login sebagai bawahan ini di SKP bulanan bawahan, kita cek di SKP bulanannya ini tadi saya juga ganti akun, kita login sebagai Yudi tadi yang dinilai di target kasih bulanan. Terus kita pilih yang ini, ini udah muncul ya. Jadi ini kalau udah di approve akan warna hijau ini, jadi harap di approve ya, biar kalkulasi nilai tahunan juga dihitung. Nanti juga ini berpengaruh di nilai tahunan. Jadi untuk tahunan itu otomatis dia akumulasi. Nah, jadi untuk tahunan sebenarnya kita nggak perlu nilai lagi ya. Dia harus otomatis terakumulasi dari nilai-nilai bulanan yang selama ini kita berikan maupun harian. Jadi untuk yang tahunan kita tidak perlu memberikan nilai. Jadi di sini langsung terakumulasi sesuai dengan presentasi realisasi kuantitas. Jadi di sini kayak di sini targetnya targetnya 52 kali dalam 1 tahun, tapi di sini masih 5, otomatis nilainya masih rendah. Tuh, di sini juga targetnya 12, realisasinya masih 1, di sini otomatis rendah gitu, walaupun kualitasnya baik ya, kualitas. Jadi ini harus dipenuhi dulu. Nah, nilai kualitas ini juga ini dari akumulasi nilai bulanan. Ada rumus perhitungannya di aplikasi yang saya jelaskan panjang lebar. Jelas itu hasil akumulasi dari nilai harian maupun bulanan, otomatis muncul di sini. Yang perlu kita sesuaikan itu ini antara realisasi sama targetnya.
ini berapa kuantitasnya, ini harus sesuai. Kalau 12 di sini harus 12 juga, 52 di sini 52 juga harus sesuai. Oke, seperti itu. Jadi mungkin cuman sampai situ. Sekian video tutorial dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.